Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengkaji dua nama Allah sekaligus, yaitu Al-Wahid dan Al-Ahad. Dalam bahasa Indonesia, Al-Wahid dan Al-Ahad sama-sama berarti Maha Esa. Al-Wahid artinya Maha Esa, Al-Ahad artinya Maha Esa juga. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia seolah tidak ada perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad. Padahal kalau dua kata ini kita kaji dengan menggunakan ilmu bahasa Arab, keduanya ternyata berbeda. Baiklah, Al-Wahid dalam Al-Quran tersebut sebanyak 22 kali. Dan dalam beberapa kali selalu digandengkan dengan Al-Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Ya, di mayoritas Al-Wahid dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergandengan dengan Al-Qahhar. Misalnya ayat 65 dalam surat Shad, Allah berfirman, "Wa ma min ilah illa Allah al-wahidul qahhar." Dan tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali Allah al-wahidul qahhar, yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Al-Wahid Esa, Al-Qahhar mengalahkan. Baik, adapun nama Allah Al-Ahad dalam Al-Quran cuma satu kali saja, yaitu pada ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakan, dialah Allah yang Maha Esa. Sebetulnya di bagian akhir surat Al-Ikhlas itu, yakni pada ayat yang keempat, tersebut juga kata ahad yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Akan tetapi ahad pada ayat terakhir itu tidak termasuk Asmaul Husna. Asmaul Husna hanya ahad di ayat pertama, qul huwallahu ahad. Baiklah ibu-ibu sekalian, itulah penyebutan Al-Wahid dan Al-Ahad dalam Al-Quran.
Berikutnya adalah perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad. Al-Wahid artinya Allah Maha Esa, tidak berbilang. Jadi keesaan Al-Wahid, keesaan bahwa Allah itu tidak dua, Allah itu tidak tiga, Allah itu tidak empat. Nah, adapun keesaan Al-Ahad, keesaan tiada tanding dan sama. Ada nggak yang sama dengan Allah? Tidak. Sehingga tidak ada tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ahad itu artinya esa, tidak ada yang seperti dengan Allah. Makanya ibu yang saya hormati, kalau ada yang bertanya Allah itu berapa, jawabannya wahid. Kalau pertanyaannya berapa? Nah, kalau ada yang bertanya Allah itu seperti apa, jawabannya ahad. Allah itu esa, tiada yang sama dengan Allah. Maka ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ahad pada ayat pertama itu ditafsirkan oleh ayat yang keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi esanya Allah bahwa nggak ada yang sama dengan Allah. Tidak ada yang seperti dengan Allah. Baik. Jadi itulah dua keesaan Allah. Al-Wahid, Maha Esa Allah, tiada berbilang. Esanya Allah dengan wahid, bahwa Allah tidak dua, tidak tiga, dan selanjutnya. Nomor dua, Esa Al-Ahad. Esa Al-Ahad itu artinya tidak ada yang sama dengan Allah. Baiklah jamaah sekalian, itu poin kedua, yaitu penafsiran Al-Wahid dan Al-Ahad, berikut perbedaannya. Selanjutnya ibu-ibu sekalian yang saya hormati, keesaan Allah adalah jantung ajaran Islam. Jadi banyak ajaran-ajaran Islam ini, tapi jantungnya adalah keesaan Allah. Keesaan Allah itulah yang dibahas sedalam-dalamnya dalam satu ilmu yang bernama Tauhid. Ada dua ilmu tentang keimanan dalam agama kita. Ada ilmu akidah dan ada ilmu tauhid. Akidah itu lebih luas karena dia berbicara tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, dan selanjutnya. Nah, adapun tauhid itu ruang lingkupnya lebih sempit. Hanya mengkaji keesaan Allah. Nah, dua-duanya berbicara tentang keimanan, tetapi akidah berbicara tentang keimanan dalam ruang lingkup yang luas, meliputi rukun iman yang 6. Nah, adapun tauhid berbicara dalam ruang lingkup yang sempit, yaitu hanya soal keesaan Allah. Nah, jadi ibu sekalian, karena keesaan Allah itu memang sangat spesial, sangat luar biasa, sehingga ada satu ilmu khusus yang mendalami keesaan itu, yang bernama ilmu tauhid. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi. Di depan ibu. Ini lebih empuk di depan. Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saya katakan bahwa keesaan Allah adalah jantung ajaran Islam. Jadi kalau yang lain-lain ajaran biasa,
Tapi kalau keesaan atau tauhid ini memang jantungnya ajaran Islam. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu sekalian, tidak ada bukti kesetiaan terbesar lebih dari keesaan itu. Dalam hubungan kita suami istri pun, keesaan dalam tanda kutip itu adalah kesetiaan. Misalnya ketika suami mengatakan cuman kamu, nggak ada yang lain. Oh, itu setia itu. Si istri juga mengatakan cuman kamu, nggak ada yang lain. Jadi kalau dalam hubungan manusiawi kita, keesaan dalam tanda kutip ini adalah satu kesetiaan. Hubungan kita dengan Allah, puncak kesetiaannya adalah tauhid. Maka hakikat dari tauhid itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Baik. Lalu ibu-ibu sekalian yang saya hormati, esanya Allah itu dibangun di atas dua rukun. Jadi rukunnya tauhid itu ada dua. Tidak mungkin seseorang mengesahkan Allah tanpa dua rukun atau tanpa dua pilar ini. Pilar yang pertama, rukun tauhid atau rukun keesaan yang pertama dinamakan dengan nafi. Nafi. Nafi artinya adalah meniadakan, mengingkari segala bentuk syirik dan sekutu bagi Allah. Ini rukun yang pertama. Meniadakan segala sekutu-sekutu bagi Allah. Ini rukun tauhid yang pertama. Kalau antara Anda dengan Allah masih ada sekutu, Anda tidak dinamakan mengesahkan. Baik, insya Allah nanti akan kita bicarakan lebih dalam lagi soal sekutu alias syirik ini. Rukun tauhid yang kedua adalah isbat alias mengakui. Yang pertama meniadakan sekutu bagi Allah. Yang kedua isbat alias mengakui hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Baik. Nah, ibu-ibu sekalian, orang-orang Yahudi itu mereka menuhankan Allah enggak? Iya. Tapi mereka tidak menuhankan Allah dengan tauhid. Maka penuhanan mereka enggak sah. Nah, orang-orang Nasrani apakah menuhankan Allah? Jawabannya iya. Tapi mereka tidak menuhankan Allah dengan tauhid. Mereka menuhankan Allah dengan syirik. Yahudi mengatakan Allah itu punya anak bernama Uzair. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak, yaitu Isa. Artinya Yahudi dan Nasrani, kalian memang menuhankan Allah, tapi kalian tidak menuhankan Allah dengan tauhid. Makanya penuhanan kalian tidak diakui oleh Allah. Tidak diakui, iya. Coba renungkan ayat pertama surat Al-Bayyinah itu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Jadi di dalam ayat ini Allah tidak melepaskan ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dari gelar kafir. Yahudi dikafirkan oleh Allah, Nasrani dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah masih menggelari mereka dengan kafir, padahal mereka menuhankan Allah? Jawabannya, mereka tidak menuhankan Allah dengan tauhid, maka penuhanan mereka tidak sah. Sehingga gelar kafir mereka tidak terlepas, walaupun mereka menuhankan Allah.
Nah, ternyata faktanya ibu-ibu sekalian, kafir-kafir di zaman Nabi kita itu, walaupun dinamakan kafir, walaupun dinamakan jahiliyah, mereka juga menuhankan Allah. Makanya banyak yang bernama Allah di tengah masyarakat Quraisy. Ayahnya Nabi kita siapa namanya? Abdullah. Kenapa ada nama Allah? Mereka ini kan kafir jahiliyah. Kafir jahiliyah itu juga mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Kenapa mereka dikafirkan? Karena mereka tidak menuhankan Allah dengan tauhid. Mereka menuhankan Allah dan menuhankan yang lain-lain juga. Nah, jadi kesimpulan, yang menuhankan Allah ini ada dua golongan. Ada yang menuhankan Allah dengan tauhid, itulah umat Islam. Umat Islam menuhankan Allah dengan tauhid, mereka mengatakan Tuhanku Allah bukan yang lain. Allahku itu enggak punya istri. Allahku itu enggak punya anak. Allahku itu enggak punya saudara. Allahku itu esa tunggal. Wah, ini orang Islam. Golongan kedua yang menuhankan Allah, Yahudi dan Nasrani. Mereka menuhankan Allah dengan syirik. Mereka mengatakan, aku punya Tuhan yang bernama Allah, lalu Allahku itu punya anak. Namanya Isa. Yahudi mengatakan namanya Uzair. Makanya mohon maaf ibu-ibu ya, mudah-mudahan tidak ekstrim. Allah kita dengan Allahnya mereka itu berbeda. Di mana bedanya? Kalau Allahnya kita itu tidak punya anak. Makanya kita menyebutkan Allah kita itu Esa, tidak punya anak. Tapi Allah yang mereka yakini ternyata punya anak. Jadi sama-sama menuhankan Allah, tapi rasa-rasanya tidak sama. Sebab begini ya bandingannya. Saya mengatakan saya kenal Pak Muhammad. Ibu mengatakan saya juga kenal. Saya bilang Pak Muhammad yang saya kenal itu anaknya 5. Ibu mengatakan Muhammad yang saya kenal itu tidak ada anaknya. Sama-sama Muhammad tapi bukan Muhammad yang sama. Sama-sama Muhammad ternyata bukan Muhammad yang sama kan. Nah, oleh sebab itu walau sama-sama menuhankan Allah, tapi Allah dalam versi mereka itu punya anak. Adapun Allah dalam versi kita adalah Esa, tidak ada anaknya, tidak ada istrinya. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, inilah keesaan Allah. Loyalitas dan kesetiaan puncak dalam agama kita adalah keesaan Allah. Baik. Adakah nama Allah ini tersebut dalam hadis Nabi? Kalau dalam Al-Quran tadi kita udah jelaskan. Dalam hadis Nabi juga tersebut. Misalnya dalam hadis Anas ya. Nabi kita mendengar seseorang yang baru masuk masjid. Lalu salat 2 rakaat. Tiba-tiba laki-laki ini berdoa. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku berdoa meminta kepadamu karena memang engkaulah Allah itu. Aku meminta kepadamu karena engkau Esa. Enggak ada Tuhan lain lagi tempatku meminta. As-Samad, aku meminta kepadamu karena engkau adalah tempat menggantungkan segala harapan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ampunilah aku, inilah permintaan dia. Nabi kita bersabda, ghufira lahu, ghufira lahu, ghufira lahu. Laki-laki ini minta ampun
sambil menyebutkan Al-Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, permintaannya pasti dikabulkan. Dosanya pasti dihapuskan, dosanya pasti dihapuskan 3 kali. Makanya di antara cara Anda berdoa, nanti berdoalah dengan cara seperti ini. Allah, aku meminta kepadamu karena Engkau Ahad, karena Engkau adalah Samad, karena Engkau lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ini silakan meminta. Tetapi pengantar terbaik doa Anda adalah surat Al-Ikhlas. Apa istimewanya? Laki-laki yang berdoa tadi dijamin oleh Nabi 3 kali. Orang ini pasti sudah diampuni. Orang ini pasti sudah diampuni. Orang ini pasti sudah diampuni. Dijamin oleh Nabi 3 kali. Kenapa? Karena dia meminta ampunan itu dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam surat Al-Ikhlas. Nah, maka nanti ibu-ibu juga berdoalah. Katakan, Allahumma, aku meminta kepadamu karena Engkaulah Allah, karena Engkau Ahad, karena Engkau As-Samad, karena Engkau lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, bla bla bla, silakan Anda minta. Baik jemaah sekalian, inilah hadis Nabi kita yang menyebutkan nama Al-Ahad dalam hadis. Baik ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sampaikan bahwa esanya Allah itu memiliki 2 pilar, 2 rukun. Yang pertama, meniadakan sekutu, alias meniadakan syirik. Ya, sekutu itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya adalah syirik. Jangan ada di dalam ketuhanan itu selain Allah. Kalau di dalam ketuhanan itu ada nomor 2, ada nomor 3, ini namanya sekutu. Bahasa akidahnya ini namanya syirik. Tetapi ibu-ibu sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim, prinsipnya syirik itu adalah taswiyah, yaitu mempersamakan. Syirik itu enggak mesti secara verbal Anda katakan Allah itu 2, Allah itu 3. Enggak mesti verbal Anda ucapkan seperti itu. Tetapi syirik itu begitu Anda menyamakan Allah dengan selain Allah, itu telah dinamakan menyekutukan. Mohon maaf ya. Kalau seorang suami, dia punya istri di rumah. Tapi ternyata di luar sana ada wanita yang dia samakan dengan istrinya, walaupun dia nggak nikahi. Tetapi wanita di luar sana dia samakan dengan istrinya dalam hal A, B, dan C. Bukankah ini namanya dia telah mensekutukan istrinya? Anda telah menduakan istri. Oh, saya ndak nikah, ndak nikah, kamu menduakan. Menduakan bagaimana? Karena yang seharusnya untuk istri kamu lakukan untuk dia. Itu namanya menyamakan. Begitu ada wanita yang Anda samakan dengan istri Anda dalam hal A, B, dan C, itu Anda telah mendua. Dan di titik itu dinamakan pengkhianatan. Nah, saya cuma ingin mendekatkan pemahaman saja, bahwa hakikatnya menduakan Allah itu enggak mesti terus terang Allah Anda bilang, Allah itu 2, enggak mesti. Pokoknya ada oknum yang Anda samakan dengan Allah, Anda samakan dengan Allah, ya sudah, di situ terjadi menduakan. Menduakan berarti menyamakan. Baik. Menyamakan dalam hal apa? Ibu menyamakan dalam 2 hal. Kalau Anda menyamakan Allah dengan selain Allah dalam 2 hal, ini dinamakan menduakan. Bahasa agamanya ini dinamakan dengan
syirik. Yang pertama, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal cinta. Jangan samakan cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah. Kalau Allah beda dengan manusia, kalau begitu jangan samakan cintanya. Nah, dalam akidah kita ibu-ibu, cinta ini ada dua macam ya. Pertama ada cinta manusiawi, cinta natural, cinta fitrah. Seorang ayah cinta anaknya, seorang anak pun cinta ayahnya, suami cinta istri, abang cinta adik. Ini cinta yang sifatnya fitrah. Baik. Cinta yang kedua dinamakan cinta ibadah. Cinta yang kedua dinamakan dengan cinta ibadah. Jadi dua cinta ini jangan sampai tertukar. Jangan sampai Anda mencintai manusia dengan cinta ibadah, sementara Allah itu nggak dicintai dengan cinta ibadah. Oke, pertanyaannya adalah, apa bedanya cinta manusia dengan cinta ibadah? Cinta manusiawi itu cinta terbatas. Dan cinta ibadah itu cinta tanpa batas. Maksudnya apa? Maksudnya gini, saya cinta ayah saya, tapi bukan berarti saya melakukan segala-galanya kan? Nah, kalau saya mencintai ayah saya dan saya rela melakukan segala-galanya, ini namanya cinta tak terbatas karena Anda rela melakukan apapun. Itulah cinta ibadah itu. Kita mencintai Allah dengan cinta ibadah karena cinta kita kepada Allah cinta yang membuat kita harus melakukan segala-galanya untuk Allah. Baik disebabkan cinta kepada Allah, orang-orang mujahid menyerahkan nyawa mereka kepada Allah. Ya, datang perang Badar di zaman Nabi kita, sahabat-sahabat datang, ya Rasulullah, aku ikut perang. Artinya apa? Mereka rela mati. Mereka rela mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi perang Uhud. Lagi-lagi sahabat berlomba mendaftarkan diri ikut berperang. Artinya mereka rela mengorbankan nyawa dan kehidupan mereka. Nah, jadi cinta ibadah itu cinta tanpa batas. Bahwa Anda mencintai Allah sampai di titik Anda rela melakukan apapun untuk Allah. Termasuk ketika Allah ingin kematian Anda lakukan itu. Itu cinta tanpa batas, itu cinta ibadah. Anda capek-capek keringatan berhadapan dengan banyak risiko untuk mencari uang. Tiba-tiba Allah mengatakan, hartamu 2,5% harus zakat. Cinta ibadah itu adalah cinta Anda rela melakukan apapun maunya Allah. Itu namanya cinta ibadah. Tapi kita mencintai siapapun tidak boleh sampai ke level saya cintai kamu dan saya melakukan apapun. Nggak boleh. Cinta seperti itu bukan untuk manusia. Harus dibatasi. Saya mencintai kamu dan saya mau melakukan apapun yang nggak melanggar perintah Allah. Nah, itu baru. Di situ Anda membatasi cinta itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda membatasi cinta itu dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Adapun cinta kepada Allah adalah cinta nggak ada batas sama sekali. Nah, saya lihat ibu sekalian ya, betapa indahnya kehidupan orang-orang yang menjalankan tauhid. Karena orang-orang yang bertauhid ini cinta mereka rapi sekali.
Mereka cintai Allah dengan cinta ibadah. Dan mereka cintai manusia dengan cinta fitrah. Dua cinta ini nggak ketukar. Ada tauhid yang membimbing, ada tauhid yang mengkontrol, sehingga dua tauhid ini tidak tertukar. Dua cinta ini tidak tertukar. Nah, akan tetapi ibu sekalian yang saya hormati, orang-orang yang nggak mengerti tauhid, cinta mereka kacau balau. Ini manusia dicintai dengan cinta ibadah itu udah salah. Sementara cintanya untuk Allah terbatas. Baik. Ibu sekalian yang saya hormati, itu dalam surat At-Taubah, surat keberapa itu? Surat ke-9, betul. Coba saya cari nomor ayatnya. Surat ke-9 ayat yang ke-24. Surat ke-9 ayat yang ke-24. Prinsipnya dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau cinta kalian kepada orang tua kalian, kepada anak kalian, kepada istri kalian, kepada saudara kalian, kepada harta kalian, rumah kalian, bisnis kalian, kalau cinta ini mengalahkan cinta kepada Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Tunggulah sampai datang hukuman Allah untuk kalian. Maksudnya apa? Allah tidak menerima cinta sebelum cinta kepada Allah itu nomor satu di atas segala-galanya. Jadi kalau cinta Anda kepada orang tua masih mengalahkan cinta Anda kepada Allah, ini cinta tidak diterima oleh Allah. Banyak yang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak semuanya diterima oleh Allah. Satu-satunya cinta yang diterima oleh Allah, apabila cinta Anda kepada Allah mengalahkan semua cinta-cinta ini. Aku cintai orang tuaku, tapi di bawah cintaku kepada Allah. Aku cintai istri dan anak-anakku, tapi cinta Allah lebih tinggi. Itu cinta yang diterima oleh Allah itu. Nah, adapun cinta kita kepada orang tua lebih besar daripada kepada Allah, di titik itu cinta Anda kepada Allah nggak laku. Nah, ibu, disinilah kesulitannya untuk menuhankan Allah itu. Karena dalam kehidupan nyata, menempatkan cinta kepada Allah hidup di atas segala cinta ini bukan sesuatu yang mudah. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sangat berat sekali menempatkan cinta kepada Allah di atas segala cinta ini. Jadi ini dalam hati kita ini menumpuk banyak cinta. Cinta orang tua, cinta pasangan, cinta anak-anak, cinta pekerjaan, cinta saudara. Banyak di sini cinta, tapi yang terpenting nomor satu cinta kepada siapa? Kalau di urutan pertama Anda cinta kepada Allah, baru yang lain-lain, ini cinta diterima oleh Allah. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim memberikan 3 standar. Kapankah Anda telah mencintai Allah melebihi semua cinta-cinta ini? Standarnya ada 3. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pertama, Anda lebih gembira dengan Allah melebihi semua kegembiraan. Anda lebih gembira dengan Allah melebihi semua kegembiraan. Saya gembira punya uang, saya gembira diangkat jadi pejabat. Gak jadi soal itu, silakan aja.
Jangan sampai gembira-gembira ini mengalahkan gembira Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Misalnya, ketika Anda sedang berada dalam situasi gembira, tiba-tiba azan berkumandang. Nah, di sini tantangan. Azan berkumandang ini saatnya Anda beberapa saat bersama dengan Allah. Mestinya itu kegembiraan Anda kan? Nah, lalu ketika misalnya Anda sedang tersibukkan dengan satu kegembiraan, tiba-tiba Allah memanggil Anda untuk bersama. Nah, di sini nyata, terbongkar rahasia. Sebenarnya gembira Anda lebih besar dengan Allah atau dengan yang selain Allah ini. Ini standar pertama. Kalau Anda nggak mengenali cinta Anda kepada Allah di urutan keberapa, padahal akidah dan tauhid mengharuskan cinta Anda kepada Allah harus di atas segala cinta, maka yang pertama cobalah mengevaluasi gembira Anda. Anda lebih gembira dengan Allah atau dengan selain Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Standar yang kedua adalah marah. Standar yang kedua adalah marah. Lebih sering mana Anda marah untuk Allah atau Anda marah untuk yang lain-lain? Saya ambil contoh. Anak Anda pulang bawa raport dan di sana ada banyak mata pelajaran dan nilai. Ternyata Anda lihat nilai agama anak Anda merah. Tapi yang lainnya nilai 100. Anda diam-diam aja, Anda santai aja. Anda nggak punya marah untuk Allah. Tapi kalau misalnya dari nilai-nilai ini, ternyata nilai matematikanya anjlok. Di situ Anda marah. Padahal yang sama-sama anjlok adalah matematika dengan agama. Sama-sama nilai 4 misalnya. Tapi dalam bahasa marah Anda lebih banyak mempersoalkan. Kenapa matematika mau 40? Jadi nomor 2 ini standar yang sangat berat. Kalau Anda nggak mengetahui cinta Anda kepada Allah kah nomor 1? Atau justru cinta kepada Allah itu nomor 7? Standar yang kedua, coba evaluasi marah Anda. Anak kita nggak pergi les, oh marah kita. Tapi anak kita nggak pergi sholat, santai saja. Jadi terbongkar semua rahasia-rahasia ini, rahasia cinta itu. Kalau Anda tidak marah untuk Allah, marahnya Anda untuk selain Allah, ini jelas Anda nggak mencintai Allah melebihi yang lain. Penting sekali bagi kita untuk mengkursuskan anak-anak ini. Bimbel A, bimbel A, nggak salah ibu silakan. Tapi kalau sampai buta huruf Al-Qur'annya anak-anak ini nggak membuat Anda gelisah, itu ketahuan sekali Anda nggak marah untuk Allah. Tapi marah kalau anak-anak ini nggak pergi bimbel. Ini standar yang kedua. Ini standar yang kedua. Standar yang ketiga ini agak berat juga. Apa itu? Standar zikir atau menyebut. Orang-orang yang mencintai Allah melebihi segala-galanya, pasti lebih banyak menyebut Allah ketimbang yang lain. Sekarang gini deh, misalnya Anda baru buka satu bisnis, launching misalnya bulan kemarin. Saya kira di mana-mana pembicaraan Anda pasti tentang bisnis yang baru launching ini. Kenapa? Ada satu riwayat menyebutkan, man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Orang yang cinta itu akan banyak menyebut. Ini nih kalau Anda sedang cinta seseorang,
kita bicara nih, kita udah bicara 1 jam. Kalau orang yang Anda cinta ini dia bicara 1 jam ini seolah-olah nggak ada artinya bagi Anda. Padahal 1 jam kita bicara. Kenapa? Karena sosok yang Anda cintai belum masuk dalam pembicaraan. Nah, maka oleh sebab itu standar cinta kepada Allah nomor 3 adalah zikir atau menyebut. Orang yang mencintai Allah itu nggak pernah henti-hentinya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesendirian, sewaktu jogging, sewaktu masak, sambil nyetir misalnya. Allah inilah yang nggak henti-hentinya disebut. Dalam pembicaraan dengan kawan-kawan pun selalu mencari celah untuk membelokkan pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau namanya Allah ini jarang menjadi sebutan, dalam kesendirian Anda nggak nyebut nama Allah. Dalam pembicaraan dengan kawan, kolega-kolega Anda pun jarang sekali menyebut nama Allah. Yang Anda sebut adalah fulan, fulan, fulan. Dalam sehari misalnya, lebih banyak menyebutkan nama orang tertentu daripada menyebut nama Allah. Nah, ini pun standar yang ketiga, hati-hati. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati. Jadi syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah dalam 2 hal. Yang pertama dalam cinta. Jangan samakan cinta Allah dengan cinta selain Allah. Tempatkan cinta itu sesuai dengan tempatnya. Ini anakku, cintailah ia dengan fitrah Anda sebagai orang tua. Ini saudaraku, cintailah ia dengan fitrah Anda seorang saudara. Jangan cintai siapapun dengan cinta ibadah. Bedanya apa? Cinta ibadah itu cinta tak terbatas. Cinta di mana Anda rela melakukan apapun. Standarnya tadi ada 3. Baik. Nomor 2, syirik yang kedua adalah menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal pengagungan. Dalam hal penghormatan. Menyamakan Allah dengan selain Allah dalam cinta. Nomor 2, menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal pengagungan. Dalam hal penghormatan. Maksudnya begini. Jelas Anda hormat dengan orang tua. Jelas Anda hormat dengan semua orang. Tapi bedakan antara hormat kepada Allah dan hormat kepada selain Allah. Hormati manusia dengan cara-cara yang manusiawi. Dan hormati Allah dengan cara-cara ibadah. Contoh. Allah itu dihormati dengan cara-cara ibadah. Pertama, Anda sujud kepada Allah. Nomor 2, Anda bersumpah dengan namanya Allah. Itu namanya mengagungkan Allah. Nomor 3, Anda bernazar dengan namanya Allah. Nomor 4, Anda bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ini namanya mengagungkan dan menghormati Allah. Kita agungkan Allah, kita hormati Allah menggunakan cara-cara ibadah. Nah, kalau sampai ada manusia yang Anda hormati dengan menggunakan cara-cara ibadah, misalnya Anda menghormati seseorang menggunakan sujud. Anda menghormati seseorang dengan menggunakan sujud. Oh, ini syirik. Ini syirik. Kenapa? Yang dihormati dengan sujud itu cuma Allah. Manusia tidak boleh dihormati dengan sujud. Silahkan salaman, silahkan cium tangan, silahkan cipika-cipiki. Silahkan berangkulan. Silahkan itu semuanya. Itu penghormatan manusia kepada manusia. Tapi bahwa penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah,
tiba-tiba Anda gunakan untuk manusia, ini namanya menyamakan Tuhan dengan selain Tuhan. Jadi betapapun orang tua kita itu luar biasa, bukan berarti Anda sujud di depannya. Nah itu kan bukan sujud ya. Nah, sungkem di lutut itu bukan sujud. Kita cium lututnya ya. Nggak ada masalah. Nomor 2, di antara bentuk mengagungkan Allah adalah menyumpahkan satu keinginan dengan nama Allah. Anda punya satu keinginan, nah agar Anda nggak main-main dengan keinginan ini, maka Anda sumpahkan nama Allah. Misalnya Anda katakan, saya bersumpah demi Allah, nanti malam saya akan sholat malam. Soalnya kalau sholat malam ini cuma diniatin aja, niat ini kalah dengan ngantuk. Gimana caranya agar Anda nggak main-main dengan tekad dan keinginan Anda? Akhirnya tekad itu Anda sumpahkan. Sehingga begitu tengah malam Anda bangun, rasa ngantuk pun sangat berat, tapi Anda nggak bisa main-main karena Anda telah menyumpahkan salat malam ini dengan nama Allah. Atau misalnya nazar. Anda suka tekad Anda itu suka melempem kalau tengah malam. Masuk angin kalau udah tengah malam. Akhirnya Anda nazarkan salat malam itu. Aku bernazar untuk Allah malam ini saya akan melakukan tahajud. Nah ibu dalam dua keadaan ini, salat tahajud yang tadinya hukumnya sunnah, menjadi wajib ketika Anda sumpahkan dan ketika Anda nazarkan. Menjadi wajib ketika Anda sumpahkan dan ketika Anda nazarkan. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Contoh lain misalnya, saya mau puasa sunnah, tapi rencana doang, udah 2 bulan rencana nggak jadi. Ya sudah, kalau begitu jadikan puasa sunnah itu nazar. Maka dia menjadi hukumnya wajib. Aku bernazar untuk Allah besok puasa Senin. Ketika itu puasa Senin Anda ini menjadi wajib karena Anda nazarkan. Jadi kita membesarkan satu persoalan menggunakan sumpah dan menggunakan nazar. Maka kita nggak berani main-main lagi puasa sunnah kalau sudah dinazarkan atau kalau sudah disumpahkan. Ibu-ibu kadang-kadang memang hati kita ini bandel ya. Bandelnya kalau cuman sunnah-sunnah aja, hati ini main-main gitu. Sholat witir doang, minimal 1 rakaat. Cuman sunnah ini, nah itu hati kita tuh bandel. Ini hati seperti ini harus dikasih pelajaran. Ya, kasih tahu kepada hati, wahai hati, kamu harus ngumpulin mahar untuk surga. Kalau kamu maunya tidur nyenyak, makan enak, istirahat semaunya, kapan kamu kumpulin mahar untuk surga? Nah baik, ibu-ibu tiba-tiba datang seseorang yang bersumpah tidak dengan nama Allah. Aku bersumpah demi ayahku, saya akan begini-begini. Oh Anda syirik. Kenapa? Sumpah itu salah satu cara mengagungkan. Makanya nggak ada orang yang bersumpah menyebutkan hal-hal kecil. Demi kucing, nggak ada itu kan. Nggak ada. Semua orang selalu bersumpah dengan sesuatu yang terbesar. Maka ketika bagi seorang anak orang tua ini besar, demi ayahku. Ketika bagi seorang prajurit, negara ini besar demi negaraku. Tapi tahu tidak bahwa yang dibesarkan dengan sumpah hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Anda membesarkan siapapun dengan menyumpahkan. Ya.
Tapi saya lihat kalau dalam bahasa Indonesia, demi ini ada dua ya. Kadang-kadang demi itu cuma berita. Tapi kadang-kadang demi itu memang sumpah. Contohnya, saya harus kerja demi anak-anak. Ah, itu sih berita aja. Itu bukan sumpah. Apa bedanya? Bedanya niat. Demi sumpah itu harus ada niatnya sumpah. Demi ayahku saya begini. Demi kamu tadi bagaimana? Itu sumpah saya. Sudah itu sumpah. Kalau nggak ada niat, maka demi itu tidak dapat dinamakan dengan sumpah. Baiklah, kembali kepada kajian kita. Ibu-ibu yang saya hormati. Bagian dari syirik menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal pengagungan. Allah diagungkan dengan sujud, jangan sujud kepada selain Allah. Allah diagungkan dengan sumpah, jangan sumpah kepada selain Allah. Jangan sumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, bagian dari syirik, ini penting nomor berikut ini. Apa itu? Menonjolkan manusia dalam hal yang sesungguhnya Allah yang melakukan. Allah yang melakukan A untuk Anda, tapi justru manusianya yang Anda tonjolkan. Contoh, sebenarnya yang nyembuhin Anda siapa? Allah. Tapi yang Anda sebutkan dokter tuh. Allah yang berbuat untuk Anda, tapi yang disebutkan adalah manusianya. Allahnya sendiri tidak disebut-sebut. Ini namanya mendustakan nikmat. Allah kasih nikmat sehat, yaitu nikmat. Nama siapa yang Anda sebut dalam nikmat itu? Yang saya sebut Panadol. Oh. Padahal yang ngasih nikmat Allah yang Anda sebutkan Panadol, Anda berdusta. Sebutin aja nama Allah. Saya alhamdulillah udah sehat. Apa susahnya ngucapin alhamdulillah? Begitu Anda sebutkan alhamdulillahnya, Anda telah menyebut nikmat Allah dengan nama Allah. Tapi kalau Anda katakan, saya udah sembuh, dokternya hebat, obatnya juga saya akui luar biasa. Nama Allah nggak nongol sama sekali. Padahal yang menyembuhkan adalah Allah. Maka bagian dari syirik ibu-ibu sekalian adalah menonjolkan manusia dalam hal-hal yang dilakukan oleh Allah. Saya kira ini sangat banyak sekali dalam bahasa sehari-hari kita. Amannya bagaimana? Minimal Anda katakan alhamdulillah. Alhamdulillah kita selamat dalam perjalanan. Atas bantuannya Satpam. Itu bagus. Kalau Anda mengatakan atas bantuan Satpam kita selamat. Selamat Anda Allah yang ngasih. Tapi kenapa Satpam yang disebut? Kenapa Anda nggak menyebut nama Allah Azza wa Jalla? Jadi menonjolkan manusia dalam hal-hal yang Allah lakukan, ini bagian dari syirik. Syirik besar atau kecil? Ya tentu masuk kategori syirik kecil ya, karena ini sifatnya ucapan. Ucapan kan Anda nggak yakin kan? Kan kita nggak berkeyakinan saya selamat oleh Satpam. Kita cuma ngomong aja kan? Ya kalau Anda yakin keselamatanku Satpam bukan Allah. Ya kalau udah begitu syirik besar. Tapi kalau cuma omongan keceplosan aja, itulah syirik kecil itu. Nah, berikut ini juga rawan. Rawan sekali. Nih, bagian dari syirik ibu-ibu sekalian, Anda marah kepada seseorang ketika Allah nggak ngasih Anda melalui dia. Ibu, rezeki Anda siapa yang ngatur? Yang ngasih siapa? Allah. Ternyata Allah nggak ngasih rezeki kepada Anda melalui si fulan. Akhirnya Anda marahi fulan ini. Padahal Allah aja yang nggak ngasih. Contoh.
Ada kawan saya bernama Ali. Oh, kita satu kelas. Masa kita satu kelas semua dapat bingkisan, saya enggak? Saya marah dengan Ali ini. Kenapa yang lain dapat, saya enggak dapat? Baik. Orang lain dapat itu rezeki mereka. Allah memberikan mereka rezeki melalui tangannya Ali. Ternyata Allah nggak ngasih Anda rezeki melalui tangannya Ali. Yang Anda marahin adalah si Ali. Padahal Allah aja yang nggak ngasih. Seandainya Anda tahu bahwa rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla, Anda nggak akan marah kepada orang yang nggak mau ngasih. Karena orang yang nggak ngasih itu hakikatnya Allah nggak ngasih. Kalau Allah ngasih, tidak mungkin ada orang yang menahan-nahan. Dan ternyata jamaah sekalian yang saya hormati, nggak boleh benci kepada manusia karena rezeki yang Allah nggak berikan kepada Anda melalui dia. Uang, bingkisan, itu kan rezeki dari Allah. Cuman melalui dia. Dia ini cuman pintu. Hakikatnya rezeki itu dari Allah Azza wa Jalla. Nah ini hati-hati. Jadi orang nggak ngasih, oh berarti Allah nggak catat rezekiku melalui dia. Selesai. Kalau Allah nggak catat rezeki aku melalui dia, mungkin rezeki Anda melalui yang lain. Allah udah ngatur segalanya. Allah udah ngatur segalanya. Dan aturan Allah ini nggak ada yang salah. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Ini pun termasuk bagian dari syirik. Apa itu? Allah nggak ngasih Anda melalui seseorang, tahu-tahu orang ini Anda marah-marahin. Kenapa saya nggak dikasih yang lain dapat? Berpikirlah satu kali lagi, yang Anda nggak dapatkan berarti nggak rezeki. Nggak rezeki karena memang Allah nggak nyatat Anda dapat rezeki. Jangan marah-marahi seseorang hanya karena Allah nggak ngasih Anda melalui orang tersebut. Nah, jemaah sekalian, bagian dari syirik ini adalah riya. Bagian dari syirik ini adalah riya dalam beribadah. Salatnya riya, tilawahnya riya, umrohnya riya, hajinya riya, sedekahnya riya. Tapi jangan salah ya, riya itu dinamakan syirik kecil kalau sesekali. Kalau rianya terus menerus riya, salat sehari semalam 5 kali riya. Misalnya nih, setiap ibadah riya. Ini bukan syirik, ini bukan riya yang kecil. Ini riya yang sangat besar. Karena kapanpun ibadah pasti riya, itu kan besar itu. Kalau modelnya seperti itu bukan syirik kecil, tapi itu syirik besar. Syirik kecil itu kalau riyanya itu sesekali riya gitu. Ibu yang saya hormati, orang-orang yang nggak mengerti ikhlas, mereka nggak sadar kalau mereka itu riya. Jadi siapa yang ngerti dan sadar, ternyata saya udah riya? Jawabannya orang yang paham keikhlasan. Orang-orang nggak ngerti ikhlas, nggak ngerti juga kalau dia udah berlumur riya, nggak ngerti dia. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, dalam 3 hal Anda rawan terhadap riya itu. Pertama, Anda masih senang nggak dipuji orang. Kalau Anda masih mekar dipuji orang gitu ya, kalau Anda masih senyum dipuji orang, Anda nggak aman tuh. Anda masih rawan terkena riya. Nomor 2, atau mungkin Anda tipe orang yang sakit dicela orang. Kalau sakit dicela orang, itu artinya Anda butuh pujian orang. Ini 2 hal ini nggak berpisah. Ingin dipuji, takut dicela, itu sama sebetulnya.
Ini kalau Anda bilang saya sih nggak ingin dipuji gitu. Tapi kalau dicela, jangan juga dicela. Apa bedanya? Nggak beda sama sekali. Nomor 3, yang membuat Anda rawan mengalami riya, karena berharap pemberian manusia. Pemberian misalnya uang, pemberian misalnya jabatan, pemberian misalnya subscriber, pemberian misalnya viewer, like, dan lain-lain. Pamrih. Kalau Anda masih ada harapan kepada manusia, Anda masih rawan sekali dengan riya itu. Seorang anak muda lagi ngelamar anak gadis kita. Tiba-tiba Anda ngajak, ayo sholat. Mungkin gak anak muda itu menolak? Nggak, lagi ada harapan. Lagi ada harapan, tidak mungkin dia menolak. Padahal aslinya dia bukan orang yang suka sholat. Manusia di dalam harapan-harapannya kepada manusia akan menjadi orang yang rentan dengan riya. Nah, baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi persoalan syirik kecil ini persoalan yang sangat besar sekali. Harus hati-hati. Masalahnya ibu-ibu sekalian, semua dosa diampuni oleh Allah dengan 4 cara di dunia ini. Intinya Allah mengampuni dosa dengan 10 cara ya. Di dunia ini ada 4. Nanti di kubur ada 3. Nanti di hari akhirat ada 3. Inilah 10 cara Allah mengampuni manusia. Di dunia ada berapa tadi? 4. Apa aja tuh? Taubat. Nomor 2, istighfar. Nomor 3, kebaikan-kebaikan, amal saleh. Setiap kebaikan Anda itu menghapus dosa. Yang keempat, apa yang keempat? Musibah. Musibah dan ujian-ujian hidup itu pun menghapus dosa. Ini pembersih dosa, penghapus dosa sebelum Anda meninggal. 4. Nanti setelah sampai di kubur, Allah membersihkan dosa Anda dengan 3. Pertama apa? Doa orang-orang yang masih hidup. Yang kedua adalah prahara kubur. Doa orang-orang yang masih hidup. Doa orang-orang yang masih hidup. Nomor 2, prahara kubur. Bahwa Anda diletakkan di kubur, pertama kali Anda akan dihimpit oleh kubur itu. Sebelum mungkar nakir datang. Nah, himpitan kubur ini membuat Anda sesak. Tapi itu penghapus dosa itu. Penghapus dosa. Datang malaikat mungkar nakir, penampilannya menakutkan, itu pun penghapus dosa. Itu prahara kubur. Nomor 3, penghapus dosa ketiga di alam kubur apa? Hadiah amal. Hadiah amal. Mungkin ada seseorang yang berkenan menghadiahkan Anda amal. Contohnya, misalnya Anda meninggal, kawan Anda sedang umroh. Aduh, kasihan sahabatku. Akhirnya dia badal umroh untuk Anda. Itu namanya hadiah. Atau misalnya seseorang di antara kita wafat dan sahabatnya sedang dalam proses mau haji. Akhirnya kawan kita mengatakan, saya tiap tahun haji, pokoknya tahun ini saya haji atas nama kawan saya. Labbaik Allahumma fulan, disebutlah nama Anda. Ini namanya hadiah. Makanya ibu-ibu sekalian, sebanyak mungkinlah mengenal orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu memang mereka nggak punya banyak uang untuk Anda, tapi mereka nggak pernah melupakan Anda dalam ibadah. Tidak pernah sama sekali. Ya, nggak pernah melupakan Anda sama sekali. Bagus sekali ya, karena Anda misalnya Anda udah beberapa kali umroh. Ya udah cari teman Anda misalnya yang paling Anda sayangi. Besok saya umroh atas nama kawan saya. Itu namanya hadiah amal itu. Hadiah amal yang ketiga adalah sedekah. Hadiah amal yang ketiga adalah
sedekah. Misalnya, ini ada uang 1 juta, ini sedekah atas nama ibuku misalnya. Nggak mesti Anda sampaikan kepada pengurus masjid, kepada pengurus panti. Yang penting dalam hati Anda kasih aja. Mohon maaf Pak, ini ada seseorang yang sedekah 1 juta. Dalam hati Anda niatkan, ya Allah ini untuk ibuku. Nah Ibu, ini 3 hadiah amal yang disepakati boleh. Adapun hadiah amal selain 3 ini, itu sih udah diperdebatkan. Misalnya saya sholat atas nama ibu. Kenapa beda? Kalau sholat itu ibadah fisik. Maka yang dituntut dalam sholat adalah pemilik fisiknya. Tapi kalau sedekah ini kan ibadah harta. Sehingga pemilik fisik nggak dituntut. Yang penting ada hartanya kan. Haji dan umroh itu ibadah fisik plus ibadah harta juga. Nah, adapun ibadah yang murni, ibadah fisik, sholat, zikir, tilawah, ini mengatasnamakannya orang lain alias hadiah, ini sih diperdebatkan ya. Ikhtilaf. Nah kalau diperdebatkan, tinggalkan aja, lakukan aja yang disepakati. Saya sih tidak sholat atas nama ibu saya, sedekah aja. Itu yang disepakati. Baik. Jadi ini 3 penghapus amal setelah sampai di kubur. Nah, nanti sesampainya di akhirat, Allah yang maha penyayang itu menyiapkan 3 lagi penghapus dosa. 3 lagi penghapus dosa. Itu luar biasa loh Ibu ya. Sewaktu Anda hidup, Allah siapkan 4 penghapus dosa. Ternyata Anda nggak bersih juga. Oke, Anda sampai di kubur, Allah tambahkan 3 penghapus dosa. Anda nggak bersih juga. Sudah, sampai besok di akhirat, Allah siapkan 3 penghapus lagi. Penghapus dosa pertama di akhirat adalah huru-hara akhirat itu. Kesulitan-kesulitan akhirat. Matahari didekatkan hanya 1 mil di atas kepala. Itu huru-hara, itu kesulitan. Itu menghapus dosa juga. Ini penghapus dosa pertama. Penghapus dosa kedua di akhirat adalah syafaat. Misalnya Nabi kita mensyafaatkan Anda. Syafaat nomor 2. Penghapus dosa nomor 3 di akhirat adalah ampunannya Allah. Allah lihat wajah Anda begini, lalu Allah sayang, Allah kasihan, kamu diampuni. Nah baiklah Ibu, ternyata setelah 10 ampunan ini enggak bersih juga, di dunia dikasih 4 penghapus dosa enggak bersih. Dia dikubur dikasih 3 penghapus dosa enggak bersih juga. Di akhirat ditambah lagi 3 penghapus dosa enggak bersih juga. Udah berapa tuh? Udah 10 penghapus dosa enggak bersih. Ya udah berarti bersihnya harus ke neraka itu kalau begitu. Berarti kamu masuk neraka. Tapi beda dengan orang kafir ya. Kalau orang kafir masuk neraka itu memang enggak bakal keluar. Tapi orang beriman ini masuk neraka cuman bakar dosa doang. Begitu dosa kamu udah kebakar semua, udah keluar. Tentunya kalau dosanya cuma 1 liter, masuk nerakanya mungkin sehari dosa 1 liter ini kebakar, Anda keluar. Tapi kalau dosa sepanjang hidupnya 2 gunung Uhud, 2 gunung Himalaya tuh dosa seumur hidup. Masalahnya gini, sambil belanja sayur aja kita ngata-ngatain sebanyak 5 orang yang kita katain kadang-kadang. Kita belanja sayur nih dengan tetangga, kita ada 5-7 orang. Oh yang kita gunjing itu sampai berapa orang itu yang kita gunjing. Baiklah jamaah sekalian, saya ingin katakan bahwa syirik itu termasuk dosa yang enggak akan dihapus dengan semuanya kecuali dengan taubat. Kecuali dengan
taubat. Bersihkah syirik Anda dengan amal soleh? Enggak. Bersihkah syirik Anda dengan musibah-musibah Anda? Enggak. Makanya kotoran paling bandel dalam noda-noda kita adalah kotoran yang bernama syirik itu. Baik syirik besar ataupun syirik kecil, dua-duanya sama-sama tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Baiklah ibu sekalian yang saya hormati. Bagian terakhir, Allah Subhanahu wa taala wahidun ahad, artinya Allah esa. Dan Anda enggak dinamakan mengesakan Allah sampai Anda bersih dari syirik itu. Kalau sekutu-sekutunya Allah masih ada dalam diri Anda belum mengesakan. Jadi, kondisi Anda dinamakan mengesakan Allah ketika Anda udah bersih dari syirik-syirik itu. Bagian akhir ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jenis-jenis tauhid ini. Dalam hal apa saja Anda harus mengesakan Allah. Yang pertama, ibu yang saya hormati, esakan Allah esakan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah atau ubudiyah. Enggak, jenis-jenis mengesakan Allah atau jenis-jenis tauhid. Jenis-jenis tauhid, keesaan Allah. Yang pertama adalah tauhid ibadah. Yang pertama adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah ini artinya jangan ada satupun ibadah yang Anda lakukan kepada selain Allah. Misalnya, Anda jangan sujud kepada selain Allah. Misalnya, Anda jangan sumpahkan nama lain selain nama Allah. Ini semuanya tauhid ibadah. Anda esakan Allah dalam segala ibadah. Puasa ini ibadah. Jangan puasa untuk seseorang. Saya dengar di Indonesia ini mulai terdengar bahasa-bahasanya orang Hindu. Misalnya, besok kamu ujian, iya. Baik, besok saya puasa untuk kamu. Nah itu enggak boleh. Kecuali kalau Anda katakan saya puasa untuk Allah. Berwasilah dengan puasa semoga kamu lulus. Enggak ada masalah. Tapi kalau bahasanya aku puasa untuk kelulusanmu, enggak boleh. Puasa itu ibadah, itu harus atas nama Allah, enggak boleh atas nama yang lain. Tapi bahwa misalnya puasa ini untuk Allah. Sebagai ikhtiar saya agar anak saya diberi kelulusan oleh Allah itu. Nah itu silakan aja. Itu berwasilah namanya. Tapi awal katakan, aku puasa untuk anakku, aku puasa untuk kesuksesan suamiku. Nggak bisa. Puasa untuk Allah. Bahwa dengan puasa Anda berharap suamiku sukses, anak-anakku saleh, silakan. Tapi berwasilah dengan amal saleh namanya. Jangan bahasanya Anda lurusin. Karena ini soal niat ibu-ibu sekalian. Anda puasa ini niatnya siapa? Allah, ya sudah. Saya hanya berharap dengan puasa karena Allah anakku lulus. Dengan puasa karena Allah suamiku dilindungi oleh Allah. Tapi kalau Anda katakan puasa ini untuk suamiku, syirik itu tidak boleh. Baik, ini jenis tauhid yang pertama. Esakan Allah itu dalam segala bentuk-bentuk ibadah. Ini uluhiyah yang pertama ini. Lalu tauhid nomor dua, tauhid nomor dua, ini dinamakan tauhid rububiyah. Dinamakan dengan tauhid rububiyah. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu semua
keputusannya Allah tentang Anda dinamakan dengan rububiyah. Keputusan Allah tentang rezeki Anda itu rububiyah. Keputusan Allah tentang sehat sakitnya Anda itu rububiyah. Keputusan Allah hujan tak turun itu rububiyah. Keputusan Allah anak Anda lulus atau gagal itu. Semua keputusan Allah tentang Anda, tentang semua manusia, keputusan ini dinamakan dengan rububiyah. Siapa yang memutuskan tadi hujan turun? Allah. Nah, keputusan itu dinamakan rububiyah. Apa sih arti rububiyah? Rububiyah itu Rabbul Alamin. Dalam Fatihah kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi itu rububiyah. Apa arti sesungguhnya? Arti sesungguhnya rububiyah itu adalah mengatur. Rabbil Alamin mengatur segala alam. Rububiyah artinya Allah mengatur segalanya. Allah yang ngatur saya sakit, saya sehat. Allah yang ngatur saya sukses, saya gagal. Allah yang ngatur anak saya bakal bahagia atau bakal sengsara. Itu Allah yang ngatur. Jadi hidup kita ini Ibu cuman jalanin aturan itu. Jadi semua keputusan-keputusan Allah untuk Anda itu dinamakan dengan rububiyah. Apa keputusan Allah tentang Anda? Misalnya soal rezeki. Ini keputusan Allah. Ini aturan Allah untuk saya. Baik, kalau rezeki ini aturan Allah untuk Anda, keputusan Allah untuk Anda, di situ Anda tauhid. Jangan cari-cari rezeki dengan cara pesugihan, cari-cari rezeki dengan cara melakukan persembahan-persembahan. Kenapa? Rezeki Anda ini aturannya Allah, keputusannya Allah. Maka jangan cari rezeki itu dengan cara-cara selain cara yang diridhoi oleh Allah. Baik, lalu tauhid yang terakhir adalah tauhid nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah. Tauhid dalam bentuk nama dan sifatnya Allah. Maksudnya apa? Gini, Anda tahu kan sifat Allah? Iya. Jangan sifati siapapun dengan sifatnya Allah. Maka jangan Anda katakan ibuku itu maha penyayang kepada aku. Wes, yang maha penyayang itu cuman Allah. Ibumu penyayang, iya, tapi maha penyayang? Tidak. Misalnya ada orang yang sangat dermawan, lalu Anda mengatakan orang ini memang maha memberi rezeki kepada saya. Oh, jangan. Kenapa? Maha memberi rezeki itu sifatnya Allah. Jangan sifatkan kepada manusia. Sifati manusia dengan sifatnya manusia. Sifati Allah dengan sifatnya Allah. Tapi bahwa kemudian Anda mensifati manusia dengan sifatnya Allah, ini berarti satu kekeliruan dalam tauhid asma was sifat. Asma was sifat artinya nama dan sifat Allah. Masalahnya namanya Allah itu sifat Allah. Nama Allah Ar-Rahman karena sifat Allah itu penyayang kan? Gitu. Maka jangan sifati manusia dengan sifat Allah. Baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, satu jaminan Nabi kita kepada orang-orang yang mampu merealisasikan 3 tauhid ini. Dia esakan Allah dalam segala ibadah. Dia esakan Allah dalam segala bentuk-bentuk rububiyah. Rezekiku dari Allah bukan yang lain. Keselamatanku dari Allah bukan yang lain. Bahagiaku dari Allah bukan yang lain. Itu kan rububiyah itu. Anda esakan Allah dalam rububiyah. Nomor 3. Anda pun mengesakan Allah dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya Allah. Kalau Anda benar-benar menggenggam 3 tauhid ini saat Anda wafat, 100% Anda akan ke surga. 100%. Bagaimana dengan dosaku-dosaku yang lain? Dosa-dosa yang lain kemungkinan diampuni oleh Allah dengan tauhid.
Kalaupun tidak diampuni Allah dengan tauhid, sehingga ke neraka, tetap saja ujungnya Anda akan ke surga. Di akhirat besok, Nabi mau ngasih Anda syafaat, itu syarat pertamanya Anda tauhid. Kalau ternyata gitu ya, Anda punya semua dosa, Anda zalim, Anda membunuh, Anda korupsi dan lain-lain, tapi ternyata dari dosa yang banyak ini nggak ada dosa syirik, insya Allah Nabi masih bisa syafaatin Anda. Tapi kalau sampai di sini ada syirik, Nabi nggak bisa syafaatin Anda. Karena syaratnya syafaat para nabi kepada umat, bahwa umat ini tidak ada dosa syirik. Dosa membunuh itu masih bisa disyafaatin. Ya, dosa makan riba masih bisa disyafaatin. Dosa selingkuh masih bisa disyafaatin oleh Nabi. Tapi kalau dalam dosa ini ada syirik, nggak ada lagi syafaat Nabi. Maka oleh sebab itu, kalau Anda punya keterbatasan dalam sholat, punya keterbatasan dalam puasa, Anda nggak boleh punya keterbatasan dalam menjaga tauhid ini. Maksimalnya Anda menjaga tauhid, bahwa Anda sama sekali nggak menyentuh syirik. Baiklah ibu sekalian, sampai di sini kajian kita, jam 11.30, kurang lebih 10 menit lagi masuk waktu zuhur. Bagi ibu jamaah yang hendak bertanya, dipersilakan. Iya ibu, silakan. Kalau kita banyak masih orang yang ada yang meninggal Al-Fatihah untuk yang meninggal gitu. Nah itu termasuk syirik bukan Ustaz? Baik. Kita kirimkan Fatihah untuk fulan, Al-Fatihah. Apakah itu syirik? Bukan. Itu menghadiahkan Fatihah kepada orang yang wafat. Dengan bahasa umumnya, ini menghadiahkan amal kepada orang yang wafat. Boleh atau enggak? Tadi kita udah sebutkan, hadiah amal itu ada 2 level. Ada hadiah amal yang disepakati boleh. 3 tadi. Apa yang pertama? Badal haji, badal umroh, sedekah. Sedekah dengan segala bentuk-bentuknya. Misalnya, saya sembelih korban atas nama ibu saya. Itu kan kategori sedekah. Nomor 2, hadiah amal di luar 3 hal ini. Hadiah Fatihah untuk fulan, hadiah baca Baqarah untuk fulan. Ini sudah tidak disepakati boleh. Makanya kita sarankan, kalau Anda mau menghadiahkan amal, hadiahkan dengan cara 3 yang dibenarkan. Dengan kesepakatan. Jangan gunakan cara-cara yang dikhilafiahkan. Terus orang Indonesia silakan aja. Karena sekali lagi hukumnya ini khilafiyah. Dalam khilafiyah kita lapang dada aja. Yang dimaksud khilafiyah itu adalah diperdebatkan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Cuman kalau Anda harus milih, jangan nyari yang belang-belang, ambil yang jelas-jelas. Anda mau hadiah amal untuk orang tua, udah sedekah aja. Itu disepakati boleh. Tapi kalau misalnya saya mau hadiah amal untuk orang tua, anak kirimkan Fatihah, itu sudah dikhilafiahkan, boleh nggak boleh. Lagi pula gini, kalau Anda sebagai anak, alhamdulillah, semua kebaikan anak akan mengalir kepada orang tua. Anda hadiahkan atau Anda nggak hadiahkan. Tapi kalau orang lain kan terputus. Tidak. Kalau orang lain itu memang terputus. Memang harus ada hadiah. Hadiah apa? Hadiahkan 3 hal yang disepakati. Atau kalau enggak, nomor 4. Apa yang nomor 4? Doa. Doa itu pun disepakati boleh. Hadiahkan saja doa ini untuk dia. Dan anak ibu-ibu sekalian ya, saya lihat di antara doa teragung dalam Al-Quran, Anda jangan sampai enggak hafal. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin, hafal enggak?
Yauma yaqumul hisab. Saya tidak temukan ibu-ibu doa minta ampun seagung doa yang satu ini. Maka anak-anak saya nasihatkan, setiap Anda sholat, sempatkan salah satu sujud Anda membacakan doa ini. Sholat sunnah, sholat wajib silakan. Sujud pertama, kedua, tiga, keempat silakan. Alasannya dua. Baik, apa arti doa tadi? Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Nomor dua, wali-walidayya, ya Allah, maafkan orang tuaku. Nomor tiga, walil mu'min, ya Allah, maafkan orang-orang beriman. Gini, saya kira kita rata-rata yang hadir ini orang tua kita udah nggak ada kan? Tugas setiap manusia di atas dunia ini menghapus dosanya sebelum mati. Itu tugas semua manusia. Orang tua Anda termasuk Anda. Tugas besar Anda menghapus semua dosa sebelum Anda mati. Nah, kita nggak tahu nih orang tua kita itu sukses nggak. Orang tua kita punya usia 70 tahun, berhasil nggak dia bersihin dosa dia? Kita nggak tahu kan? Karena Anda nggak tahu, maka Anda sebagai anak, berusahalah menjadi usia kedua bagi orang tua Anda dalam hal ampunan dosa. Orang tua kita di sana nih, kalau mereka terlilit dosa, meradang mereka sudah. Tapi begitu Anda berdoa, ya Allah, ikatan-ikatan dosa ini lepas. Ikatan dosa ini lepas. Ikatan dosa ini lepas. Maka sekali lagi ini saya nasihatkan betul. Kepada semua orang yang mendengar, tugas kita, tugas orang tua kita sepanjang hidup menghapus dosa. Kalau semisal orang tua kita wafat dan dia ternyata tidak berhasil menghapus dosanya, nah Anda sebagai anak adalah usia kedua untuk orang tua itu. Maka di sujud-sujud Anda, menjelang Anda salam, ketika Anda berdoa, ketika Anda tahajud, ingat, ya Allah, siapa tahu orang tuaku nggak berhasil bersihkan diri. Allahumma gfirli wali walidayya. Alasan kedua, kenapa doa tadi Anda nggak boleh lupakan? Di situ Anda minta ampun juga kepada orang-orang yang beriman kan? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ketika Anda mengatakan ampuni dosaku, orang tuaku, orang-orang beriman, apakah orang beriman ini Anda batasi? Umumkan? Berarti orang beriman yang Anda doakan adalah orang beriman yang hidup dalam usia Anda, atau orang beriman yang hidup dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini, termasuk orang beriman yang hidup sampai kiamat. Mereka semua masuk dalam doa itu. Sekarang tinggal Anda bayangkan aja, Anda akan dapat pahala sesuai dengan jumlah orang yang beriman. Detik ini, manusia di atas bumi ini ada sekitar 7 miliar. Dan muslimnya ada sekitar 1 miliar sekian. Satu kali Anda mengatakan, ya Allah, ampuni aku, ampuni ayahku, ibuku, ampuni semua orang-orang beriman. Orang beriman saat ini 1 miliaran. Anda dapat 1 miliar kebaikan. Belum lagi orang beriman yang telah berlalu. Belum lagi orang beriman yang akan datang. Nabi kita bersabda, siapa man istaghfara li mu'minin wa mu'minah, siapa yang minta ampun untuk kaum mukminin dan mukminah, hidup atau mati atau yang akan datang, falahu min kulli mu'minin hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan dari seorang muslim, dari seorang mukmin. Berapa jumlah mereka hanya Allah yang tahu. Hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tapi yang betul hadis ini adalah hadis berkualitas hasan. Baik Ibu ya, jadi di waktu sujud kapanpun Anda berdoa, doa yang satu tolong jangan tinggalkan. Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Allahu Akbar, Anda bisa bayangin gak? Boleh jadi ada seorang mukmin yang sudah wafat 50 tahun lalu, anak-anaknya mungkin gak doain dia gitu. Tapi begitu Anda doakan doa ini, ternyata Allah longgarkan azabnya. Allah longgarkan azabnya, Allah lapangkan kuburnya.
Subhanallahil azim. Ibu, kedermawanan Anda dengan uang itu kedermawanan yang sempit. Karena hanya 5-3 orang yang bisa menerima kalau dermawan Anda dengan uang. Tapi ketika dermawan Anda adalah doa, semua orang yang hidup, mati, dan yang akan datang semuanya dapat kedermawanan Anda itu. Paham maksudnya? Oke. Kalau dermawan Anda 50 juta itu paling 100 orang kan yang dapat. Tapi kalau dermawan Anda doa, Allahumma ghfirli walil mu'minin. Ini kedermawanan tanpa batas, Ibu. Orang beriman yang telah berlalu dari zaman Nabi udah berapa mereka? Orang beriman yang akan datang sampai kiamat berapa? Ya Allah, kedermawanan puncak bahwa Anda dermawan dengan doa Anda. Tentu termasuk orang yang Anda gak suka juga termasuk itu. Allahumma ghfirli walidayya walil mu'minin. Aduh, musuh saya masuk nggak tuh? Ya masuk kalau dia orang beriman. Dermawan juga Anda. Iya, pertanyaan kedua. Iya. Itu diperdebatkan, boleh nggak boleh, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Cuman kalau diperdebatin, ya lakukan aja yang nggak diperdebatin. Misalnya Anda berdoa, misalnya Anda sedekah atas nama mereka. Itu Bu ya. Kalau Anda doa itu sepakat positif sampai itu. Iya Ibu belakang. Ya itu tadi, istighfar itu yang tadi, Rabbighfirli waliwalidayya itu istighfar untuk mereka. Sama Bu, nggak beda artinya. Astaghfirullah li waliwalidayya misalnya, atau Allahumma ghfirli waliwalidayya sama aja. Allahumma ghfirli waliwalidayya walil mu'minin sama. Atau Anda katakan astaghfirullah li waliwalidayya sama. Maknanya nggak beda. Sama aja. Oh itu udah bagus. Itu udah bagus. Cuman itu doa untuk diri dan orang tua. Nah orang beriman ini belum masuk. Diluaskan yang tadi doanya. Sujud yang lainnya juga baca. Terserah. Sujud pertama boleh, kedua boleh, terakhir boleh. Atau misalnya jelang salam. Jelang salam ya. Bisa, karena istighfar itu kan intinya doa kan. Insya Allah sampai karena dia doa. Doa ini 4 ya, doa, sedekah, hadiah amal. Ini semuanya sampai. Makanya Allah suruh kita mendoakan orang meninggal. Karena doa ini sampai untuk mereka. Yang penting Anda doa ikhlas. Ikhlas itu artinya jangan bilang-bilang. Kalau Anda bilang, Allahumma, saya udah doain kamu ya. Waduh. Jangan bilang-bilang. Iya Bu Mada. Kan ada sifat demi Allah, demi Rasulullah. Itu sifat syirik kan? Dibanyak sering ya. Betul. Saya punya kenalan, itu udah nggak bisa direm itu. Pokoknya kalau sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ini udah ada syiriknya. Demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya salah. Nggak boleh menyumpahkan Rasulullah, menyebut Nabi dalam sumpah. Nggak boleh. Nggak boleh. Demi Allah saja sudah. Itu udah cukup. Iya, ini pertanyaan bagus. Ibu sekalian yang saya hormati, coba dengar ya baik-baik. Penting sekali. Orang-orang yang beriman tidak akan melihat Allah itu kecuali dengan pandangan optimisme. Keadaan antara Anda dengan Allah ada 2 keadaan. Kadang-kadang Anda berbuat baik seperti sholat, kadang Anda berbuat dosa.
kebaikan dan dosa Anda dua-duanya optimisme di depan Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda berbuat baik, itu optimisme Anda mendapatkan pahala. Tapi kalau Anda berbuat dosa, jadikan Anda optimis kepada Allah dapat ampunan. Ibu coba dengar. Anda melakukan dosa. Dan Anda putus asa, Allah udah gak ngampunin saya. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar dosanya? Dosa Anda atau putus Anda atur? Paham maksudnya? Sorry, saya kasih contoh yang lebih jelas. Seorang wanita pelacur, dia mengatakan enggak, Allah nggak bakal ngampunin aku. Saya udah jadi pekerjaan ini udah 5 tahun, Allah nggak ngampunin aku lagi. Pertanyaannya ibu sekalian, manakah yang lebih besar dosanya wanita ini? Pelacur selama 5 tahun atau putus asanya dia kepada Allah? Tersandra, putus asanya dia kepada Allah itu jauh lebih besar daripada dosa dia menjadi pelacur selama 5 tahun. Mohon maaf sekali lagi. Kenapa? Karena Anda merendahkan Allah gitu. Begitu Anda bilang Allah nggak ngampunin saya, Anda melecehkan Allah. Anda mengatakan ampunan Allah kecil, dosaku besar. Itu kan Anda udah lecehin Allah. Makanya ketika Anda harus berzikir Allahu Akbar, di titik itu, itulah memang Allah itu Allah maha besar, ampunannya besar, kasih sayangnya besar, perlindungannya besar. Jangan putus asa terhadap ampunan Allah dengan dosa sebesar apapun. Karena begitu Anda putus asanya Anda atas dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Misalnya ada seorang pembunuh, dia membunuh misalnya 10 nyawa yang nggak bersalah. Lalu kemudian dia putus asa, Allah udah ngampunin saya lagi. Mana yang lebih besar? Putus asanya dia kepada Allah atau pembunuhannya kepada 10 nyawa? Putus asanya lebih besar. Makanya dalam surat Al-Fatah, orang yang putus asa ini diancam dengan 5 hukuman. Ya, surat Al-Fatah diancam oleh Allah dengan berapa hukuman tadi? 5 hukuman. 5 hukuman. Ya. Surat Al-Fatah. Oke. Ayat yang ke-6. Surat Al-Fatah surat berapa itu? Surat Al-Fatah itu surat 48. Surat 48 ayat yang ke-6. Udah ketemu, saya minta baca terjemahannya. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Iya. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Tuh, ini 5. Orang yang berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu umum. Saya sakit, Allah nggak bakal nyembuhin saya. Saya banyak dosa, kayaknya Allah udah nggak ngampunin saya. Tahu nggak prasangka buruk kepada Allah? Semua prasangka Anda yang berlawanan dengan sifatnya Allah itu namanya prasangka buruk. Allah mengatakan aku penyayang, ternyata Anda mengatakan saya ini nggak lagi sayang. Allah itu Ghafur, maha pengampun, ternyata Anda mengatakan saya ini kayaknya nggak diampuni. Allah itu Ar-Razzaq, maha memberi rezeki, Anda mengatakan kayaknya saya akan miskin sampai mati. Semua prasangka Anda yang bertolak belakang dengan sifatnya Allah itu dinamakan dengan su'uzon. Termasuk su'uzon tadi yang tadi. Anda mengatakan saya nggak diampuni Allah, padahal Allah itu Ghafur. Apa hukuman untuk Anda? Alaihim dairatus saw. Kalian akan dihukum, diazab oleh Allah. Wa ghadiballahu alaihim. Allah murka dengan kalian. Wa la'anahum. Allah melaknat.
kemudian masuk dalam jahanam, di jahanam itu pun menempati tempat yang paling buruk. Ini 5 hukuman Allah bagi orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dan putus asa ini termasuk prasangka buruk kepada Allah. Makanya sebesar-besarnya dosa Anda, ampunan Allah tetap lebih besar. Ya, maka sesulit apapun hidup, ini sakitku udah 5 tahun, tetap saja berprasangka kepada Allah. Nah, baik ya. Nah, jadi tugas kita sepanjang hidup ini berjuang setengah mati untuk menghapus semua dosa-dosa ini. Apa cara yang Anda lakukan? Ini bukan ngakal-ngakalin dosa. Ini dari Nabi. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Setiap kali kalian berdosa, lakukan kebaikan. Kalian berdosa, lakukan kebaikan. Berdosa lagi, kebaikan lagi. Apabila setiap selesai dosa Anda sambung dengan kebaikan, tamhuha, dosa ini akan terhapus dengan kebaikan itu. Kecuali dosa syirik ya. Dosa syirik nggak hapus dengan kebaikan. Hapusnya hanya dengan taubat. Semua dosa yang lain sama. Contoh misalnya, si fulan ini habis menggibah namanya Ali misalnya. Saya gibah si Ali. Oh, gimana solusinya? Solusinya puji dia. Saya udah ngatain Abe, enggak deh, dia orangnya baik. Dia orangnya luar biasa. Nanti waktu sulit Anda doain Ali. Semua dosa besar dapat dibersihkan oleh Allah dengan kebaikan. Contoh paling konkret dalam hal ini, Nabi kita pernah bercerita seorang pelacur kan. Lalu ngasih minum kepada seekor anjing kan. Akhirnya wanita ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan, yaitu memberi minum kepada anjing. Satu-satunya yang nggak diampuni dengan kebaikan Anda hanya syirik saja. Baik ibu-ibu sekalian. Masih ada? Sudah? Oh. Iya, ibu silakan. Kalau taubatan nasuha itu kan definisinya banyak ya. Definisi terbaik taubatan nasuha itu adalah taubat yang menyeluruh. Karena ada orang yang taubat dari satu dosa, dosa lain masih jalan. Ini bukan taubatan nasuha. Ya. Taubatan nasuha adalah taubat di mana semua dosa akhirnya Anda hentikan. Enggak, misalnya ya Allah ampunilah aku bertaubat karena aku telah melakukan A misalnya. Kalau taubat Anda cuma satu itu taubat namanya. Tapi kalau taubat Anda untuk semua dosa itu taubatan nasuh. Bertekad nggak mengulangi, bertekad aja. Nanti kalau terulang lagi taubat nasuha lagi. Masya Allah. Tata caranya. Enggak, yang wajib ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Tata caranya ibu, yang pertama ibu nyesal. Menyesal. Ini rukun taubat paling penting. Yaitu menyesal. Makanya ada orang yang nangis, itu karena penyesalannya memang luar biasa. Saya kira ibu kalau udah nyesal pasti nangis. Misalnya dulu waktu kita anak muda, kita pernah kasar dengan ibu kita. Lalu kita menyesal sampai nangis. Ya, ini syarat pertama. Ibu ingat dosa, ya Allah, menyesal Anda. Ingat lagi dosa kedua, lalu Anda menyesal. Tapi jangan menyesal 2 hari ya. Menyesal sampai mati. Kalau cuma menyesal 2 hari, hari ketiga udah nggak nyesal lagi. Kalau Anda sudah tidak nyesal, percayalah dosa itu akan diulangi lagi. Ini nomor 1.
Cara nomor 2 taubatan nasuh itu bertekad, aku nggak akan ngulangin lagi sampai mati. Taubatan nasuh nomor 3 adalah berhenti sekarang juga. Jangan ditunda. Sekarang juga berhenti. Nah, kalau Anda melakukan 3 hal ini untuk semua dosa, bukan untuk satu dosa, untuk semua dosa, berarti taubat Anda untuk semua dosa telah dinamakan taubatan nasuh. Itu ya. Jadi kalau taubat Anda untuk satu dosa itu taubat namanya. Tapi kalau taubat Anda untuk semua dosa itu dinamakan dengan taubatan nasuh. Ada doanya enggak? Ada doanya. Doa ini diajarkan Nabi untuk dibaca jelang salam. Fil alamina innaka hamidum majid, assalamu. Jangan salam dulu. Bacakan doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar. Dan ini doanya taubatan nasuh. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah menumpuk banyak sekali dosa. Dan gak ada yang mengampuniku kecuali Engkau. Ampunilah aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, karena Engkau ghafurur rahim. Atau misalnya doanya berbunyi, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, sampai akhir. Pada prinsipnya Anda nggak mesti mengucapkan doa itu, tapi berbahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang berlalu dan yang akan datang, yang kecil ataupun yang besar, yang aku nampakkan ataupun yang aku sembunyikan. Karena dosa Anda itu yang berlalu dan yang akan datang, yang kecil atau yang besar, yang terbuka dan nampak atau yang tersembunyi dan rahasia. Begitu Anda udah minta ampun dengan cara seperti itu sudah dinamakan taubatan nasuh. Enggak, sholat zuhur aja. Sholat zuhur menjelang salam bacakan doa. Atau misalnya tahajud menjelang salam bacakan doa. Kalau disujud juga boleh. Yang penting doanya doa umum. Ya Allah, ampuni semua dosaku. Yang aku ingat atau kau yang tahu, aku udah nggak tahu. Ibu, dosa saya kan sama-sama banyak nih. Tapi lebih banyak mana dosa yang Anda ingat atau yang udah lupa? Padahal Allah nggak lupa kan? Makanya saya berpikir-pikir aja gitu. Besok sampai di akhirat, ya Allah, kita ini bakal disidang. Kita ini akan disidang oleh Allah untuk semua dosa-dosa itu. Makanya yang tadi doakan, ya Allah ampuni aku atas dosa yang kau tahu dan aku udah nggak tahu lagi. Ampuni dosaku semuanya. Baiklah, demikian kajian kita. Semoga kajian ini berkah dan manfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.